Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, di video kali ini teman-teman ya, kita akan kembali lagi membahas tentang Roy Panji ini, teman-teman. Bang, ada apa lagi tentang Roy Panji? Biasa teman-teman ya, dia terusik dengan kehadiran YouTuber Nusantara. Dan kembali lagi dia menyinggung dalam sebuah acara televisi, sebuah berita televisi. Dia kembali lagi menyinggung YouTuber Jeboker Nusantara. Terusik. Terusik kenapa dia? Gini teman-teman ya, kemarin ketika dia pergi ke makam keluarganya Pak Jokowi, ya, dan kemudian dia itu mendapat hujat netizen yang kemudian tentu saja itu memancing amarah pendukung Pak Jokowi karena apa yang mereka lakukan itu sudah di luar batas. Ya, datang ke sana membangun hipotesis fitnah, membangun asumsi penggiringan opini tengah-tengah masyarakat, menimbulkan fitnahan baru dengan mengatakan bahwa itu ibu Pak Jokowi dan bapak yang ada di sana adalah bapak dan ibu sambung. Ya, mereka membangun olok-olok di atas makam. Dan kemudian ketika itu viral, ketika itu pendukung Pak Jokowi marah-marah, YouTuber Nusantara pun buat konten marah-marah, lantas dia langsung playing victim, teman-teman. Bukan Roy Suryo namanya kalau tidak sesengkuni ini, teman-teman. Nah, setelah viral, setelah dikencam oleh beberapa pihak, ya, Roy Suryo mengatakan, kami datang ke sana, ya, kami berziarah dan kami berdoa. Dia mengatakan dia berdoa di sana, mendoakan agar supaya keluarga Pak Jokowi yang sudah meninggal diterima di sisinya dan sebagainya. Itu bullshit. Kau kira masyarakat Indonesia bodoh, Roy Panji? Ya, bullshit. Ya, sekalipun Gibran memandang hal itu dengan hal yang positif. Dia anggap saja, itu seperti bahasanya seperti Gibran mau mengatakan bahwa anggap saja mereka datang ke sana sekalipun mereka membangun fitnah. Anggap saja mereka lagi berziarah ke rumah kakek nenek saya dan kemudian mereka doakan. Dipakailah itu oleh Roy Panji ini, teman-teman. Dimana dia mengatakan bahwa kami tidak mau seperti orang lain yang berdoa dan kemudian diupload. Bullshit. Ya, satu Indonesia tahu bahwa kau Roy Suryo, nggak mungkin kalian dan kelompok kalian itu, niat hati kalian itu dari dalam dasar hati kalian itu nggak mungkin datang ke makam Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi dan kemudian tujuannya adalah mendoakan. Nggak mungkin, hey, nggak mungkin. Lantas dia beralih dan kemudian kan di sana YouTuber Nusantara marah-marah. Lantas dia mengatakan bahwa YouTuber Nusantara fitnah katanya. Oh, ada jelas-jelas videonya dia mengatakan fitnah. Kita saksikan dulu. Ini sampaikan di acara berita televisi loh teman-teman. Lihat dulu. Langsung diupload. Memang benar. Doa itu memang belum sempat kami upload pada awalnya. Kenapa? Karena awalnya gini Mas. Kami tidak ingin disebut, wah orang berdoa kok diposting, pencitraan ini. Munafik. Dikira itu kayak yang sholat tapi terus kemudian diposting itu gitu kan, ada kan yang suka memposting ketika sholat gitu atau ketika lagi berdoa. Enggak lah, kami akhirnya nggak usah lah, pas ke makamnya aja yang kita posting. Ya udah, terus teman-teman akhirnya posting. Nah, begitu sudah ada fitnahan kejam itu, gue bilang sangat kejam karena narasinya terus Fitnahan kejam. Fitnah dari mana? Itu nyata, bukti, ada videonya. Pak makam, kemudian apa itu? Apa YouTuber itu Ceboker Nusantara tuh, saya yakin mereka belum. Itu YouTuber Jeboker Nusantara itu. Ya, ya. Siapapun pasti akan marah ketika mereka melakukan hal-hal yang sudah sangat keterlaluan, teman-teman. Apa yang mereka pertontonkan adalah sifat yang sangat-sangat tidak terpuji. Adalah sifat yang sangat merendahkan akhlak para akademisi. Ya, mereka ini adalah contoh betapa rusaknya ya orang-orang yang sekalipun itu berpendidikan tapi hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian, teman-teman. Kita saksikan aja dulu. Belum nonton atau bahkan belum pernah ke makam itu, yang mereka langsung bilang, Roy Suryo laknat merusak makam gitu. Ada yang orang tua yang dia singgung Agrifanani, teman-teman. Roy Suryo laknat katanya. Marah-marah. Sampai aduh, saya mendoakan ini moga-moga nggak sakit jantung nih ya gitu. Ini kan lewat gitu. Kemudian sudah terjawab bahwa itu tidak ada niat untuk kemudian dan tidak ada hal yang merusak. Tolong lihat dulu baik-baik, gunakan mata, telinga, hidung, mulut. Mana?
Baik, oke. Artinya kan ini memang untuk berdoa lah ya ke sana. Boleh Iya. tahu nggak isi doanya apa? Loh, isi doanya kita mendoakan agar arwah dari Pak Hari Mulyono, utamanya Bu Tukang Sugiatmi ngibul dan juga emang Pak ya. Martono itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada tadi yang namanya ngalah berkah ya, itu lain. Ngalah berkah itu kan Oke. konsep yang menjadi pro dan kontra ya. Baik. Kita mendoakan arwah ya, kita mendoakan jenazah agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak Kita tidak meminta percaya. apapun dari jenazah. Baik. Itu hanya raga dan bukan lagi jiwa. Itu belum. Ya, dia mengatakan ada katanya video mereka berdoa tapi nggak diposting karena mereka nggak mau pencitraan. Bullshit. Nggak usah banyak bacot kau Roy, upload kalau ada. Mana ada, ya? Jangan-jangan nanti kalian buat lagi ya ketika ditantang untuk upload videonya, mereka ke sana diam-diam ke makam, pura-pura mereka berdoa. Satupun pendukung Pak Jokowi ya, satupun masyarakat Indonesia ya yang waras teman-teman ya, tidak akan pernah percaya dengan bualanmu Roy Suryo dengan mengatakan kalian datang ke makam keluarga Pak Jokowi dengan niat hati, dengan tujuan utamanya adalah apa? Adalah untuk mendoakan. Itu nggak bakalan masyarakat percaya. Kalian pikir masyarakat ini mudah kalian bodohi apa? Tidak akan percaya teman-teman. Kenapa? Ya, ini orang-orang yang contoh orang yang nggak konsisten teman-teman. Ya, mereka sedemikian bencinya dengan Pak Jokowi. Makanya setiap hari mereka itu yang diperbincangkan Pak Jokowi terus. Serangan mereka terus kepada Pak Jokowi. Lantas tiba-tiba mau ke makam keluarga Pak Jokowi ingin mendoakan. Kan nggak masuk akal teman-teman. Ya, sangat-sangat tidak masuk akal. Ya tentu saja kehadiran YouTuber Nusantara saya pun marah besar. Sampai saya juga buat puisi ketika mereka melakukan hal yang tidak terpuji itu, pergi ke makam dan kemudian membangun fitnah di sana teman-teman ya. Saya bersuara, Opung Parbela, Agri Fanani marah-marah. Pokoknya teman-teman semua YouTuber Nusantara ikut ya mengecam apa yang dilakukan oleh teroris ini teman-teman. Karena yang mereka lakukan itu sudah jauh di luar batas. Makanya pendukung-pendukung Pak Jokowi marah-marah. Terusiklah Roy Suryo. Ya. Lantas dia mengatakan bahwa YouTuber Nusantara fitnah. Fitnahnya di mana? Ya. Jelas-jelas ada bukti videonya. Jelas-jelas mereka ke makam membangun fitnah, ya. Mengatakan hal yang tidak-tidak. Ada yang seperti kelihatan sambil saling mengolok-olok keluarga Pak Jokowi yang ada di sana. Coba kalian bayangkan teman-teman. Ya, sebenarnya yang sebenarnya dilakukan oleh mereka ini. Lantas kemudian mendapatkan banyak kecaman, ngeles. Kami ke sana mau mendoakan. Bullshit. Ya, saya sampai jijik melihat orang-orang ini teman-teman. Sifat mereka yang sangat tidak terpuji. Ada juga satu momen, satu kejadian di mana Mr. Kodari itu bentak-bentak Aiman. Karena sebagai seorang host dan moderator seharusnya dia kan seimbang. Akan tetapi coba kita sama-sama lihat dulu teman-teman. Bagaimana Mr. Q mengulti. Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Kalau supaya tidak panjang, Anda silakan sebagai aja. wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang Enggak, lain. tadi saya bilang Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu Anda menghalangi saya tadi Inilah kita. Nah, maka yang harus kita waspada itu adalah trial by the press. Saya menghormati dan bangga dengan acara rakyat bersuaranya Aiman ini, iNews ini. Tetapi kita harus bijaksana untuk menyikapi apakah kita sudah melakukan pengadilan oleh media terhadap satu isu atau terhadap satu orang atau sekelompok orang. Kita harus bijaksana di situ karena kita tidak bisa trial by the press, itu kan sangat keji itu. Kita harus menghormati bahwa sebagai Rekstad negara hukum kita harus kembalikan semua kepada Karena masuk prosedur ke hukum. komunikasi dan trial by the press, saya harus jelaskan juga. Yang namanya trial by the press itu adalah satu arah. Komunikasi satu arah yang kemudian menyimpulkan. Betul. Saya setuju Sementara poinnya. di dalam rakyat bersuara selalu menampilkan dua sisi yang berbeda Ya, dan betul diametral. sekali. Betul Dan oleh sekali. karena itu ada deliberasi, ada kontestasi isu, ada Exactly. kontestasi ide yang Exactly. itu jauh dari trial Ya, by the saya press. memang melihat Mas Aiman juga sudah mampu menjaga keseimbangan opini yang muncul dengan diversifikasi gagasan, motivasi kita ada di sini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press.
Sepakat. Oke teman-teman ya, jadi apa yang menjadi pandangan masyarakat hari ini tentang rakyat bersuara? Banyak masyarakat mengatakan Aiman itu nggak netral. Ada juga yang mengatakan bahwa rakyat bersuara ini adalah panggung buat teroris. Karena perlakuan Aiman ini terlihat sangat-sangat berpihak kepada teroris teman-teman. Makanya ternyata itu bukan hanya menjadi penilaian masyarakat, itu juga dirasakan langsung para narasumber yang diundang di sana. Dalam hal ini Mr. Q, ya. Bang Kodari jelas-jelas merasakan perbedaan sikap antara Aiman, antara dia sebagai narasumber dengan lawan debatnya teman-teman ya. Inilah yang Aiman tunjukkan. Rakyat bersuara adalah panggung buat mereka yang ada di belakangnya. Yang besar-besar itu siapa sih bang? Kalian tebak sendiri saja teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman, YouTuber Nusantara akan terus selalu bersuara untuk melawan setiap narasi-narasi sesat, hal-hal gila yang ditimbulkan oleh kelompok teroris ini. Jelas-jelas kita bisa melihat bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini itu membuat mereka kepanasan, membuat Roy Suryo sakit hati, membuat Roy Suryo merasa difitnah. Itu versinya teman-teman. Padahal kejadian yang terjadi, kita hanya mengambil dari kejadian-kejadian yang terjadi, bagaimana hal yang mereka timbulkan, penggiringan opini narasi saat kita lawan terus teman-teman. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.